Welcome back to Mr. Lee Channel. Kali ini kita belajar salah satu materi dasar dalam bahasa Inggris, yaitu to be. Dalam kalimat bahasa Inggris kita tentunya sering memakai to be yang terdiri dari am, are, dan is. Lalu to be itu apa sih sebenarnya? To be itu adalah komponen penting dalam kalimat bahasa Inggris, karena to be ini mempunyai fungsi, yaitu sebagai kata penghubung atau linking verb antara subjek dengan predikat. Atau kita mengenal dalam bahasa Indonesia istilah-istilah SPOK. Nah, jika kita mencoba mengartikan to be ini dalam bahasa Indonesia, maka to be ini mempunyai arti adalah, atau bahkan tidak memiliki makna apapun karena hanya digunakan sebagai kata penghubung. Nah, kira-kira sudah jelas pengertiannya ya. Nah, sekarang bagaimana penggunaannya dan hubungannya dengan personal pronoun atau kata ganti benda. Simak baik-baik ya penjelasannya. Nah, kata am ini pasangannya hanya untuk subjek yang mengacu pada orang pertama tunggal, yang mana hanya ada satu saja, yaitu I. Dan bentuk kedua dari am ini adalah was. Are ini pasangannya hanya untuk subjek yang mengacu pada orang kedua, maksudnya lawan bicara kita ya. Yang termasuk orang kedua di sini adalah you, we, they. Dan bentuk kedua dari are ini adalah were. Nah, lalu is ini biasanya digunakan jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal itu he, she, dan it. Bentuk kedua dari is ini adalah sama seperti am, yaitu was. Nah, untuk simpelnya saya buat dalam kolom ya. Nah, ini dia. Nah, coba kunci yang teman-teman harus ingat adalah yang tadi, I ini pasangannya adalah am. You, we, they ini pasangannya adalah are. He, she, it pasangannya is. Maksudnya pasangan di sini adalah I ini tidak pernah ketemu dengan are. I tidak pernah ketemu dengan is. Maksudnya saya adalah begitu, nanti kita buat I are atau I is, itu tidak bisa. Begitu juga dengan you, we, they tidak bisa bertemu dengan am, tidak bisa juga bertemu dengan is, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini penggunaannya dalam kalimat. Yang pertama yaitu pernyataan atau statement. Rumusnya adalah subject plus to be plus complement. Complement maksudnya pelengkap ya, seperti objek, adjektif, noun, adverb, dan lain-lain. Contohnya, aku seorang siswa. Kalau bahasa formalnya kita biasa bilang aku adalah seorang siswa, sehingga bahasa Inggrisnya adalah I am a student. Perhatikan di sini subjeknya adalah I, pasangan I tadi adalah am, sehingga I am a student. Dan perhatikan contoh-contoh yang lainnya. You are my friend. We are family. They are your neighbor. He is my father. She is a singer. It is my book.
ini yang disebut tadi, you are pasangannya are, we are, they are, dan he, she, it pasangan to be nya adalah is. Oke, kita lanjut. Untuk pernyataan atau questions itu rumusnya adalah to be plus subject plus complement. Tinggal dibalik saja ya posisi subject dan to be nya sama rumus pertama tadi. Gampang aja kan? Kalau di sini subject plus to be, di sini to be plus subject. Jadi to be dulu baru subject kalau untuk pertanyaan ya. Ya, kita lihat contohnya. Apakah aku seorang siswa? Sehingga bahasa Inggrisnya am I a student? Yang lain juga mengikuti sama dengan yang pertama. Di sini to be dulu, lalu subject. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah negative statement atau pernyataan penyangkalan. Biasa disebut dengan negative statement. Rumusnya adalah subject plus to be plus not plus complement. Nah, dalam bahasa Inggris kalau sudah kalimat negatif berarti kata yang dipakai pasti bukan atau tidak. Perhatikan contohnya ya. Aku bukan seorang siswa. Aku bukan seorang siswa. Sehingga bahasa Inggrisnya subject to be, not, dan complement. Subjeknya adalah I, tadi pasangan to be-nya adalah am. Lalu not-nya tinggal diturunkan saja. Lalu complement-nya di sini a student sebagai kata benda. I'm not a student. Ini contoh-contoh yang lainnya juga sama. You are not my friend. We are not family. They are not your neighbor. He is not my father. She is not a singer. It is not my book. Nah, itu dia penjelasan tentang to be. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam memahami penggunaan to be, terutama dalam belajar bahasa Inggris dasar. Jadi jangan lupa ikuti terus video-video pembelajaran bahasa Inggris lainnya ya. See you.